Di Banten ini, ada seorang ulama yang menjadi tali simpul para ulama Nusantara di abad 19. Mungkin warga Banten sendiri banyak yang belum mengetahui bahwa di depan Polsek Kota Serang, tepatnya di TPU Lopang Cilik Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten terdapat sebuah makam ulama yang cukup masyhur pada zamannya. Dialah Kiai Haji Sahal, seorang ulama aliran tasawuf. Lebih jauh lagi, jika Anda membaca di jaringan ulama di Timur Tengah dan Indonesia, karya cendekiawan Muslim Aziumardi Azra, maka kita akan menemukan riwayat otoritas keilmuan beliau, yang nantinya akan berhulu pada Syekh Abdullah bin Abdul Qahar, seorang ulama yang jarang sekali dibahas dalam tulisan-tulisan ahli sejarah yang pernah menulis tentang Banten, meskipun beliau sebenarnya mempunyai peran yang signifikan di Kesultanan, khususnya pada masa pemerintahan Sultan Arif Zainul Ashikin. Di sini, semacam ada historiografi Calgab, sehingga untuk mengetahui biografi beliau, kita harus ke Turki, karena disinyalir, catatannya hanya dimiliki oleh Turki Utsmani, yang pada saat itu menjadi penguasa Tanah Suci Makkah. Kiai Haji Sahal adalah salah seorang ulama Banten yang sering disebut oleh para peneliti sejarah sebagai simpul jaringan ulama Banten pada abad ke-19. Kenapa tidak? Dalam jaringan ulama Banten pada abad ke-19, beberapa ulama besar yang hidup pada pertengahan kedua abad ke-19 seperti Syekh Nawawi Tanara, Syekh Syamaun Pandeglang, Kiai Haji Hamim Pandeglang, Kiai Haji Abu Bakar Tirtayasa, Syekh Ismail dan ratusan ulama lainnya yang tersebar di Banten dan Jawa Barat memiliki genealogi keilmuan dengan ulama besar ini. Kiai Haji Sahal Lopang Cilik adalah gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani, salah seorang ulama yang paling terkenal dan mendunia di abad 19. Syekh Nawawi sendiri telah menulis paling tidak 41 kitab kuning. List karya-karya beliau tersebut sampai sekarang masih tersimpan di salah satu museum di Inggris. Karya-karya beliau paling banyak tersimpan di perpustakaan di Leiden, Belanda. Di sana ada 34 karya yang tersimpan. Tempat penyimpan terbanyak yang kedua adalah Mesir. Beberapa karangan beliau diterbitkan oleh salah satu penerbit di Babelok, Mesir. Di antara 41 karangan tersebut, masih ada 7 karya beliau yang belum dipublikasikan. Bukan karena dilarang oleh penguasa kolonial, tapi memang Syekh Nawawi sendiri sepertinya belum berkenan untuk diterbitkan. Karya tersebut masih berupa catatan pribadi, sebagai bahan mengajar yang baru dapat dipelajari oleh murid-muridnya. Dengan kata lain, masih untuk kalangan terbatas. Budaya arsip mengarsipkan, inventarisir, di kalangan masyarakat kita, khususnya di pesantren masih sangat kurang. Arsip-arsip tahun lalu bahkan sering hilang ketika dicari untuk kebutuhan sekarang. Sementara, Snoek Hurgronje, 1857-1936, seorang orientalis yang menjadi penasehat resmi pemerintah Belanda untuk urusan kolonial, selalu mengarsipkan apa yang ia tulis, apa yang ia terima dan apa yang ia kirimkan ke pihak lain. Hampir semua korespondensi dengan tokoh-tokoh Indonesia, termasuk surat undangan sampai saat ini masih tersimpan rapi di perpustakaan Leiden University. Bahkan korespondensinya dengan seorang tokoh seperti Suryaningrat saja, ia kumpulkan. Dan terkumpul sebanyak 2 bundel besar yang telah disusun dengan rapi, dari isi surat sampai amplop dan perangkonya. Meskipun legasi bangunan bekas pesantren Kiai Haji Sahal ini sudah tidak meninggalkan jejak artefaktualnya, namun ingatan kolektif para ulama Banten terutama yang mengasuh pondok pesantren Salafi, masih merekam kuat simpul genealogi keilmuan pesantren di Banten pada pertengahan abad ke-19 ini. Bagaimana pentingnya simpul pesantren Lopang Kiai Haji Sahal dalam jaringan ulama di Banten terutama pada pertengahan pertama abad ke-19? Dijelaskan dalam laporan Bupati Lebak. Pada tahun 1886, Bupati Lebak saat itu Raden Adipati Soetanathaningrat menjelaskan beberapa ulama besar mengajar di beberapa pesantren di Banten yang memberikan pelajaran agama tingkat tinggi di Lebak. 1. Kiai Samaun Desa Montare, Rangkas Bitung. Telah belajar dari seorang kiai di Lopang, kemungkinannya adalah kisah Lopang Cilik dan juga belajar di bawah bimbingan seorang Habib Syekh di Batavia. Meski tinggal di wilayah berbahasa Sunda, Kiai Samaun mengajarkan pelajarannya dalam bahasa Jawa Serang. 2. Kiai Haji Muhammad Saleh. Tinggal di desa Kumpai Rangkas Bitung. Telah dahulu belajar di Kiai Bendung Tanara dan Kiai Lopang Serang. Karena tempat belajarnya di Banten Utara. Dalam pengajaran Kiai ini menggunakan bahasa Jawa Serang. 3. Kiai Haji Deram, Desa Karangwangi Lebak, belajar dari Kiai Agen Tegal Sari Ponorogo. Mengajarkan pelajarannya dengan menggunakan bahasa Jawa Timur. 4. Kiai Haji Marjasdi, tinggal di Desa Kancang Kulon Rangkas Bitung. Belajar di Kiai Samaun Montar dan Kiai Sahal Lopang Serang. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa 3 dari 4 ulama Lebak tersebut belajar agama di bawah bimbingan Kiai Haji Sahal yang berasal dari kampung Lopang Cilik, Serang.
Hal ini merefleksikan popularitas Kiai Haji Sahal di kalangan para santri dan ulama di Banten. Konon, menurut keterangan yang ada, Kiai Haji Sahal adalah salah satu seorang keturunan Ki Horom bin Cilikoret, putra Raden Kasab bin Kenyep dari Kerajaan Demak. Keberadaan Cilikoret sendiri di wilayah Kerajaan Banten dalam rangka membantu perjuangan Sultan Hasanuddin dalam melepaskan diri dari kungkungan Kerajaan Pajajaran yang beragama Hindu, di mana menguasai Kadipaten Banten pada saat itu. Dilihat dari keterangan ini, keberadaan Cilikoret kemungkinan sebagai prajurit yang diutus oleh Kerajaan Demak untuk membantu perjuangan Sultan Hasanuddin, di mana saat itu Sultan Hasanuddin sendiri diutus oleh ayahandanya, yaitu Sunan Gunung Jati Cirebon. Pada waktu itu Cirebon di bawah kekuasaan Kerajaan Demak. Untuk membebaskan dan mengislamkan Kadipaten Banten. Atau kemungkinan lagi adalah sebagai seorang ulama yang juga diutus oleh Kerajaan Demak untuk membantu perjuangan Sultan Hasanuddin. Kemungkinan lainnya adalah seorang pedagang yang mengembara dari Demak sampai ke wilayah Kadipaten Banten, akan tetapi sampai saat ini belum ada data konkret yang dapat dijadikan pedoman. Kiai Haji Tubagus Sangadiah, pimpinan Ponpes Al-Bantani, Seram menyatakan bahwa Cilikoret ini adalah salah seorang dari 4 punggawa atau pengawal Sultan Hasanuddin, yang keempat-empatnya mempunyai gelar Cili, yaitu Cilikoret, Cili Glebek, Cili Wunyu dan Cili Putih. Nama asli Cilikoret sendiri adalah Pangeran Raden Ali Imran, yang diberi tugas oleh Sultan Hasanuddin sebagai penguasa Karangantu. Menurut keterangannya, Cilikoret dikebumikan di Bebakang, Masjid Agung Banten sekarang, tepatnya di bekas Masjid Banten pertama, yaitu di Kampung Dermayon reruntuhan Masjid Pacinan Tinggi, sampai saat ini masih bisa dilihat, yaitu sebuah menara masjid dan tempat mihrab masjid yang masih berdiri dengan kokoh. Sementara itu informasi lain menyatakan bahwa Kiai Haji Sahal adalah keturunan Ciliwulung. Dengan demikian ada 2 sumber informasi yang menjelaskan bahwa Kiai Haji Sahal berdasarkan keterangan dari para sesepuh Lopang adalah keturunan Cilikoret, sedangkan informasi lain menjelaskan bahwa Kiai Haji Sahal adalah keturunan Ciliwulung. Hal ini mendatangkan pertanyaan, apakah Cilikoret dan Ciliwulung adalah gelar yang diberikan kepada satu orang atau 2 orang yang berbeda? Wallahu a'lam bishawab. Untuk menghormati kedua informasi yang berbeda tadi, kami akan mencantumkan nama Cilikoret atau Ciliwulung, sedangkan yang lainnya hampir sama terkecuali nama RD Kasab tidak ada. Maka untuk selanjutnya sambil mencari informasi yang lebih akurat dan bisa dipertanggungjawabkan, maka untuk selanjutnya kami akan mencantumkan silsilah Kiai Haji Sahal dengan susunan sebagai berikut. RD Kenyep Cilikoret atau Ciliwulung, Ki Saudin, Ki Horomuddin, Abdul Akhir Mugolab atau dipanggil Ki Adung dan Kiai Haji Sahal. Sedangkan buyut Kiai Haji Sahal kedatangannya di Banten juga masih banyak menimbulkan tanda tanya, apakah beliau sebagai seorang keturunan Cilikoret atau Ciliwulung yang lahir dan dibesarkan di Banten. Apabila benar, berarti Kiai Haji Sahal mempunyai tempat tinggal di mana beliau menghabiskan masa kanak-kanak bersama saudara dan orang tuanya. Keterangan lain menyebutkan bahwa Kiai Haji Sahal adalah seorang perantau dari daerah Demak, dalam pengembaraannya sampai ke wilayah Kerajaan Banten sampai akhir hayatnya. Mengenai biografi Kiai Haji Sahal sendiri, sampai saat ini orang tua kita belum memberikan keterangan yang jelas, baik nama istrinya, pekerjaannya atau tempat tinggalnya. Keterangan yang sedikit jelas mengenai gambaran jati diri Kiai Haji Sahal adalah tercantumnya nama Kiai Haji Sahal dalam buku Syekh Nawawi Al-Bantani yang dikatakan sebagai salah satu guru ngajinya di Banten. Akan tetapi, hal tersebut masih perlu mendapat kajian atau penelitian tentang kebenarannya. Karena yang tertulis dalam buku ini adalah hanya sebuah nama saja, tidak secara luas diceritakan tentang tempat tinggalnya. Dilihat dari banyaknya keturunan Kiai Haji Sahal di Lopang, kemungkinan besar Kiai Haji Sahal mempunyai tempat tinggal di Lopang, akan tetapi persisnya belum ada keterangan yang jelas. Apabila benar Kiai Haji Sahal Banten sebagaimana yang tertulis dalam buku Syekh Nawawi adalah buyut Kiai Haji Sahal, maka untuk sementara dapat diperoleh gambaran bahwa beliau adalah seorang ulama. Sudah menjadi kebiasaan ulama pada saat itu, di mana dalam mengembangkan ajaran agama Islam selalu mencari tempat tinggal baik untuk keluarganya, maupun untuk murid-muridnya. Oleh karena itu, Kiai Haji Sahal pun membuka lahan baru dan mendirikan pemondokan sebagai tempat tinggal keluarga dan para antrinya. Di antara muridnya, yang terkenal di dunia Islam adalah Syekh Nawawi Al-Bantani dari Tanara. Hal ini dapat dibaca dalam bukunya, yaitu Nasyaihul Ibad, Nasihat Penghuni Dunia, yang disusun sendiri oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Di sana diceritakan sebagai berikut. Setelah belajar agama secukupnya kepada ayahandanya, Nawawi beserta 2 saudaranya Tamim dan Ahmad menerima pengajian dari Kiai Haji Sahal, seorang ulama yang termasyhur di Banten pada saat itu. Kemudian sesuai dengan perjalanan waktu, pondok pengajian dan tempat tinggal Kiai Haji Sahal lama-kelamaan berkembang menjadi suatu perkampungan, yang penghuninya adalah keturunan Kiai Haji Sahal sendiri. Perkampungan itu sekarang dikenal dengan nama Kampung Lopang, Kelurahan Lopang Kecamatan dan Kota Serang, yang keadaannya sudah berkembang pesat, dengan penduduk yang sudah berbaur dengan para pendatang dari luar daerah.
Namun sayangnya, sampai saat ini baik tempat tinggal maupun pemondokannya belum dapat diketahui secara tepat lokasinya, sebab Lopang sendiri saat ini ada dua bagian, yaitu Lopang Cilik dan Lopang Gede. Penduduk di kedua kampung tersebut sebagian besar dikebumikan di perkuburan Lopang Cilik. Semasa hidupnya, Kiai Haji Sahal diketahui mempunyai 5 orang anak, yaitu 4 orang putra dan 1 orang putri. Sedangkan nama istri Kiai Haji Sahal sampai saat ini belum diketahui. Dari kelima putra-putrinya inilah keturunan Kiai Haji Sahal terus berkembang. Dan saat ini sudah mencapai generasi ke-7 atau ke-8 bahkan lebih, dengan jumlah mencapai ratusan dan menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Salah seorang keturunan Kiai Haji Sahal menikah dengan anak keturunan Ki Demang Sakti, yaitu Nyi Munawaroh bin Munir bin Ki ABD. Hamid bin Kiai Haji Sahal menikah dengan Abdul Mukti bin Asyari bin Haji Rafi bin Mas Dasah bin Abdul Rozak bin Abdullah bin Agus Mahmud bin Agus Saidi yang dikenal dengan sebutan Raden Demang Sakti. Raden Demang Sakti atau Ki Demang Sakti ini kemudian namanya diabadikan pada nama sebuah komplek perumahan di Unyur Kecamatan dan Kabupaten Serang, yaitu Komplek Ki Demang Unyur. Pada zaman penjajahan Belanda, menurut riwayat ada 2 orang keturunan Kiai Haji Sahal yang ditahan oleh Belanda karena keikutsertaannya dalam perjuangan mengusir penjajah, yaitu Ki Ahmad Hatab adalah putra Kiai Haji Sahal yang ditahan dan dibuang ke Banyuwangi, Jawa Timur, dan Haji Abdurrahman binti Syafiuddin adalah cucu Kiai Haji Sahal yang ditahan dan dibuang oleh Belanda ke Ambon. Kedua orang keturunan Kiai Haji Sahal ini sampai akhir hayatnya tidak kembali ke keluarganya, bahkan kuburannya pun tidak ada yang mengetahui, apakah selama hidupnya di pengasingan tersebut mempunyai keturunan atau tidak. Meskipun jejak warisan karya intelektual berupa tulisan dan karya cetakan lainnya dari Kiai Haji Sahal tidak banyak dikenal oleh masyarakat pesantren di Banten, namun tapak jejak warisan intelektualnya yang diserap oleh para murid-muridnya yang mewariskannya ke generasi, setelahnya masih dikenang dan mengakar kuat dalam ingatan kolektif masyarakat pesantren Salafi di Banten. Kurikulum pesantren Salafi sejak tahun 1850 sampai pertengahan abad ke-20 tidak banyak mengalami perubahan. Karya yang dikaji, metode dan model pengajarannya cenderung tidak berubah. Seperti yang ditulis dalam laporan Bupati Lebak tahun 1886.